Pengenalan akan identitas Yesus sebagai Putra Allah mesti membawa kita pula pada kesadaran bahwa seluruh karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah karya untuk menebus dosa-dosa kita. Maka marilah, saudara-saudara yang terkasih, kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan Yesus, Putra Allah itu, karena kita yakin Dia akan membawa kita kepada Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 2 April, Pekan Prapaskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami untuk berjuang sendirian di masa pertobatan ini. Teguhkanlah iman kami agar mampu mengikuti kehendak-Mu dengan setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal.
Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah sabda Tuhan hari ini tentang para pemimpin Yahudi yang mau membunuh Yesus. Bukan saja karena Yesus meniadakan hari Sabat, tetapi karena mengklaim dirinya sebagai anak dari Bapa atau anak Allah. Sebenarnya Yesus mengenal Allah lebih baik dari siapapun, bahkan lebih dari para nabi dan rasul yang menerima pewahyuan ilahi. Mengapa? Karena Yesus Kristus ada di hadirat Tuhan sejak sebelum kekekalan. Oleh sebab itu, jika kita mau mengenal sungguh seperti apakah Allah itu, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang Dia. Pembelaan Yesus tentang dirinya satu dengan Bapa itu adalah ungkapan keakraban. Yesus berpikir tentang Allah dalam hubungan yang paling dekat dengan dirinya. Dan hal ini bertolak belakang dengan kebiasaan orang Yahudi yang menempatkan Allah itu begitu jauh, Allah yang sangat formal. Selain itu, Yesus berkata bahwa Bapa bekerja sampai sekarang, bahkan pada hari Sabat, dan aku juga. Maksudnya, bahwa Yesus berbuat baik pada hari Sabat. Dalam hal ini Yesus mengklaim setara dengan Tuhan dalam hal memiliki hak yang sama untuk bekerja demi kelangsungan hidup manusia dalam kasih dan cinta Tuhan, menegakkan hukum Tuhan yang adil dan penuh kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, kita ini masih dalam masa Prapaskah. Tentu kita diajak untuk merenungkan identitas Tuhan Yesus sekaligus merenungkan karya penyelamatan yang telah Yesus lakukan untuk kita. Kita mesti belajar dan kita mesti sadar bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita umatnya. Dan itulah harapan sejati yang mesti ditanamkan di dalam hati kita. Pengenalan akan identitas Yesus sebagai putra Allah mesti membawa kita pula pada kesadaran bahwa seluruh karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah karya untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia ini. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan Yesus, putra Allah itu. Karena kita yakin Dia akan membawa kita kepada Bapa. Maka menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bagaimana kita berpartisipasi dengan Tuhan untuk menegakkan hukum kasih di antara sesama kita? Oh Yesus, Putra Bapa, mulia sejak semula, sehakikat Allah. Engkau rendahkan diri, rela menjadi abdi, setara dengan manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian
keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.